Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi hatta ataahu yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Al-mukaramun, para asatid, para hujjah, tokoh masyarakat, ketua Masjid Jami' Baitur Rahman, bapak-bapak RW, bapak RT, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, sehat? Semangat? Kita bersyukur kepada Allah atas semangat yang telah diberikan dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai kita lupakan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam kajian rutin bulanan, yaitu Sabtu pertama materinya tafsir juz amma. Kenapa tafsir juz amma? Yang paling sering banyak dibaca juz amma. Namun sebelum kita kemudian membaca tafsir-tafsir para ulama tentang ayat surat yang tercantum dalam juz amma itu, kita terlebih dahulu membahas surat Al-Fatihah karena ini adalah surat yang paling penting yang menentukan ibadah utama kita, yaitu salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab bukan berapa kayanya Bapak, bukan. Yang pertama kali dihitung amal kita bukan berapa banyak jabatan yang Bapak punya, bukan. Yang pertama kali dipertanggungjawabkan bukan berapa kali ibu menyediakan konsumsi di setiap kajian-kajian, bukan. Tapi yang dicek lebih dulu salat. Idza saluhat saluha amal kullu wa idza fasadat fasada kullu. Kalau benar salatnya, maka sairu amalihi benar. Kalau rusak salatnya, maka semua wanti-wanti. Al-Fatihah. Mengetahui bahwa di antara nama-nama surat Al-Fatihah, yaitu, masih ingat apa? Satu, Al-Fatihah. Nama lainnya? Apa? Ummul Quran atau Ummul Quran. Ya. Dinamakan Ummul Quran. Masih ada yang ingat? Karena semua tertuju ke Al-Fatihah. Amma ya ummu itu menuju. Makanya ibu-ibu disebut ummun, karena anak-anak kita kalau lagi rewel, lagi nangis, surat Al-Fatihah itu tertuju Al-Fatihah.
alaihim wala. Ini dengan ucapan-ucapan baik ada semuanya di Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ada lagi dia disebut sebagai apa? Nama lainnya? As-sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang ketika sholat subuh 2 kali, diulang dalam sholat zuhur 4 kali, diulang dalam sholat asar 4 kali, diulang dalam sholat maghrib 3 kali, diulang dalam sholat isya 4 kali. Makanya dia disebut dengan as-sab'ul masani. Ini 7 ayat diulang-ulang terus. Gak ada satupun ayat ataupun surat di dalam Al-Quran yang diulang-ulang seperti Al-Fatihah. Cuma Al-Fatihah aja yang selalu diulang di dalam sholat, di dalam keseharian kita. Banyak sekali kita menyebutkan atau membaca Al-Fatihah. Ada nama-nama lainnya, diantaranya Asy-Syafiyah, Ar-Ruqyah, Al-Asas, dan lain sebagainya. Tapi yang paling populer adalah Al-Fatihah, Ummul Quran atau Ummul Kitab, dan Sab'ul Masani. Kita kemarin telah membahas, bapak-bapak, ibu-ibu, mengenai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi penjelasan Bismillahirrahmanirrahim itu belum tuntas. Kemarin kita baru sebagian saja, bahwa kata Bismillahirrahmanirrahim yaitu tanpa menggunakan kata huruf alif. Ya. Huruf alif dalam bahasa Arab itu simbol untuk hal-hal yang panjang. Ya, alamin. Tadinya a ditambah alif jadi alamin. Iyaka ditambah alif iyaka. Kemudian khasir ditambah alif khonya khasirin. Fasik fasiqin. Ism tadinya ada kata alif, ada huruf alif. Ya. Tapi kemudian di Bismillah, ini ulang sedikit biar nggak lupa, hilang alifnya. Aslinya itu isim. Silakan bapak-bapak cek di Al-Quran surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cek ada alifnya atau enggak. Kemudian lihat kata bismillahnya. Oke. Ini maksudnya simbol yang panjang. Maksudnya adalah ketika Al-Quran turun, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pakai kata alif. Ceritanya panjang. Nabi ketika didatangi malaikat Jibril menggigil ketakutan. Kemudian disuruh baca berulang kali nggak bisa. Ya, karena ma'ana biqari. Terus berkali-kali. Sampai akhirnya didekap disampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Persiapan Rasul berkholwat, tahannus dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan. Itu adalah proses yang panjang sehingga menggunakan kata alif di surat Al-Alaq. Adapun bismillah di dalam
surat Al-Fatihah ini sebagai tanda ya, ataupun maknanya ketika semua dimulai dengan bismillah, hilang tuh yang panjang-panjang, hilang yang rumit-rumit, hilang proses-proses yang begitu lama, semua jadi mudah. Makanya awali segala sesuatu dengan bismillah gitu. Nah, ini kata bi-nya juga, huruf ba-nya kemarin kita sudah menjelaskan bahwa ada setidaknya 14 makna itu huruf ba. Ya, dalam kitab Mughnil Labib. Tapi yang paling familiar dengan kita itu al-musahabah, berbarengan ya. Bismillah artinya kita menyertai Allah terus bismillah. Kemudian ilsaq itu rekat. Tidak mungkin kita menginginkan kebaikan itu. Jadi harus dilekatkan terus. Melihat sesuatu bismillah, ya, mendengar sesuatu bismillah. Jangan sampai nanti kalau ada yang buruk-buruk diikutin. Ada yang jelek-jelek betah menandatangani sesuatu yang punya jabatan bismillah. Minum bismillah. Lekat terus. Itu kata bi di situ. Huruf ba-nya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menggunakan ism bismillah. Pertanyaannya, kenapa nggak langsung ke Allahnya aja? Ya, billah gitu. Kan bisa aja dengan kebesertaan Allah. Nah, pokoknya billah langsung. Kenapa ada ismnya? Aslinya ism itu dari kata sama. Sama artinya apa? Langit ya. Tapi arti sebenarnya sama itu tinggi. Sumu. Nah, ism itu mau menjelaskan bahwa betapa mulia, betapa tinggi nama setelahnya. Apa nama setelahnya? Bismillah. Itu nama Allah di antara banyak nama lainnya. Itu mau mengisyaratkan bismillah, penegasan bahwa yang disebutkan setelahnya itu tinggi, yang maha tinggi gitu. Maka perlu ditambahkan ism bismi dari kata sumu, sama, tinggi. Kemudian kita bertanya-tanya hukum basmalah, ya, hukum basmalah. Ada 3 basmalah menurut ulama, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bagaimana dia di dalam Al-Quran? Menurut pendapat pertama bahwa bismillah ini sebagai pembatas antara surah. Pembatas. Ada Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, ada An-Nas. Ya. Kemudian di atas masing-masing itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di bawahnya Bismillahirrahmanirrahim. Bapak lihat ada nomornya di situ? Bismillah? Enggak ada. Karena dia tidak berposisi sebagai ayat, melainkan pembatas. Jadi pendapat pertama, ia merupakan pembatas antara pemisah, ya. Pembatas atau pemisah.
Ini tidak ada yang khilaf antara ulama, sepakat semuanya. Ketika dikatakan bismillah itu pemisah antara satu surat dengan surat lainnya, sepakat. Kemudian yang kedua, dia masuk dalam bagian surat. Ya. Di surat An-Naml, innahu min Sulaiman. Sungguh surat itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis, maka di dalam surat itu ada bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml. Dia sama, menurut ulama ini semua nggak ada perbedaan, nggak ada yang berbeda pendapat bahwa di dalam surat An-Naml surat itu. Lalu kemudian yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim ini di awal Al-Fatihah. Nah, ketika ya bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah ini, barulah kita temukan ada perbedaan pendapat. Ya, yang pertama, menurut pendapat Imam Malik bahwa dia Imam Malik. Oke. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada kesempatan umroh kemudian mampir ke Maroko, ketika ngedengerin Imam Allahu Akbar, sama sekali nggak denger, nggak. Karena mereka menerapkan mazhab Maliki. Ya. Kemudian dia masuk dalam awal Al-Fatihah pendapat ulama lainnya, Syafi'i, ya. Kemudian Ahmad bin Hambali, lalu Hanafi. Nah, makanya kita kemudian menemukan hukum membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah berbeda-beda. Di mazhab Maliki tidak membaca sama sekali. Lalu di mazhab Syafi'i, karena memang mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mereka menganggap bahwa Al-Fatihah itu merupakan awal surat, maka dibaca. Tapi pun cara bacanya beda-beda. Mazhab Syafi'i mayoritas diamalkan di Asia Tenggara, termasuk negara kita, Indonesia. Mayoritas mazhab Syafi'i. Ya? Ya, jahar. Dibaca secara jahar. Apa itu jahar? Kalau kita ucapin 3 meter kedengeran. Nah, itu jahar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syafi'i. Kemudian ada di Hanafi dan Hambali. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau ke Mesir itu penerapannya mazhab Hanafi. Negaranya bermazhab Hanafi. Bagaimana Hanafi dan Hambali? Sir. Di Saudi apa aja? Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sir. Nih pengertian sir
Sir itu bukan dalam hati, Pak. Allahu Akbar. Sholat zuhur misalnya. Allahu Akbar. Diem deh. Enggak. Cap enggak. Pak, tadi enggak dalam hati, sir. Nah, ini. Sir itu dia baca, ngucapin, melafazkan, cuma hanya terdengar kuping sendiri. Nah, makanya keliru juga ketika ada yang sir kekencengan. Ini sholat zuhur, asar, harusnya sir. Allahu Akbar, makmum. Dia baca Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang gitu. Terlalu kenceng, kanan kirinya terganggu. Aduh, kenceng sekali ini. Nah, karena ini sholat sir. Bismillah itu, ini hukumnya. Yang mazhab Maliki tidak membaca sama sekali. Karena dianggapnya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. 3 mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi menganggap awal Al-Fatihah, cuma beda cara. Syafi'i jahar, Hambali, Hanafi ngambil pertengahan. Bukan nggak baca, bukan. Dia baca, tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya. Nah, itu hukum bacaan basmalah dalam surat Al-Fatihah. Makanya kita nanti kalau misalnya diberikan kesempatan berkunjung ke berbagai negara, nggak aneh kita. Kalau di Malaysia rata-rata sama seperti Indonesia, karena Asia Tenggara itu mayoritas itu Syafi'i, ya Pak Cik, betul kan? Pak Cik Ali ini lama di Malaysia. Singapura sama. Masya Allah. Nah, jadi negara-negara lainnya menerapkan mazhab yang berbeda. Nah, ini pentingnya kita mengetahui perbedaan-perbedaan itu agar tidak berselisih terlalu banyak. Di antaranya juga penting bagi kita mengetahui urf. Apa itu urf? Apa yang sering diamalkan, ya, yang sudah dari puluhan tahun diamalkan itu urf. Biasanya kita sebut urf. Nah, ini contoh sederhana. Intermezzo sedikit. Kalau di Betawi, di Jawa, di Sunda, ibu-ibu makan bagus nggak? Coba saya mau tahu orang Makassar ada? Ya, apa orang Makassar? Yang saya tahu kalau kita makan itu enak, benar kan? Nikmat tau? Jadi kalau kita lagi bertamu ke Makassar, orang-orang Bugis misalnya, disuguhin, tandanya tamu itu makannya enak itu sampai lahap, gitu. Nah, ini senior saya di kuliah banyak orang Makassar. Kalau makan berisik, wah, dalam hati saya, ini kok makannya nggak kurang adab ya? Itu menurut orang Betawi, karena orang Betawi nggak biasa begitu. Kalau ada yang makan berisik banget, pamali, pamali. Tapi tidak bagi sebagian masyarakat lainnya. Nah, itu pentingnya kita mengetahui urf. Termasuk bismillah juga sama. Penerapan fikih dalam bismillah ya di surat Al-Fatihah. Pernah ada wartawan Hidayatullah datang ke Mesir mau wawancarain seorang syekh. Di Kurniawan. Nah, itu sahabat angkatan. Dia telepon saya. Di Mansuro ada yang seru nggak? Ini ada pengen wawancara. Oh ada. Tadinya beliau mau mewawancarai Syekh Usama di Azhari di Kairo, ulama muda, luar biasa cerdas. Azhari, Syekh Usama Al-Azhari. Tapi padat, susah dapatnya. Akhirnya nggak sampai wawancarain, waktunya udah hampir habis. Tapi dia tetap mau mewawancarai tokoh yang berpengaruh.
Akhirnya Ustadz Ade Kurniawan telepon anak. Saya bilang, oh ada di sini. Siapa? Syekh Muhammad Hasan, ya, seorang syekh yang populer sekali di kalangan teman-teman salafi. Beliau juga Syekh Azhari juga, doktornya di bidang dakwah. Itu kalau ceramah pakai bahasa fusha, di mana orang-orang Mesir bahasa Amiyah, Pak Haji. Amiyah, betul izayyak. Ada yang ngerti izayyak? Kaifal hal, izayyak. Bahasa Mesirnya izayyak. Kaifal hal, apa kabar? Dari mana nih izayyak? Amiyah itu. Nah, itu rata-rata hari-hari kita ngomong Amiyah, Pak. Ya. Tapi ada satu syekh di antaranya ya. Itu Syekh Muhammad Hasan, kalau ceramah full fusha. Ya mungkin dikit-dikit aja Amiyah. Makanya berpengaruh besar itu dan bagus ceramahnya. Kita suka semuanya. Kemudian saya bilang sama beliau, Syekh Muhammad Hasan ini Syekh Kabir. Kalau beliau ngisi, teman-teman semuanya gandrungin. Mau yang Azhari, Salafi, Ikhwan Muslimin, semuanya ikut, seneng gitu. Oke. Saya dapat info hari Jumat ini beliau khutbah di masjid ini gitu, Masjid Tauhid namanya. Tapi kalau beliau khutbah, ya kita harus datang jam 10 lah enggaknya. Ternyata kita datang jam 11 padat, Pak. Udah nggak dapat tempat itu. Di luar kita sholat Jumat, nggak dapat lah lagi. Sampai akhirnya saya kabarin lagi, ada Syekhul Masyayikh, ya, Syekh besar, Syekh Salafi di Mansurah. Namanya Syekh Allahumma shalli ala sayyidina Syekh Mustafa, ya, Syekh Mustafa. Saya bilang bahwa antum harus siapin pertanyaan, karena insya Allah kita dapat beliau. Kalau di masjid ini nggak terlalu ramai. Begitu sholat, ternyata kita sholat di belakang Syekh. Karena beliau nggak ada gambaran, belum browsing segala macam, saya bisikin, Bang, depan kita Syekh Mustafa Al-Adawi. Silakan bawa cek Syekh Mustafa Al-Adawi. Mau wawancara nggak? Waduh, aneh belum kebayang nih, belum browsing. Waduh, sayang banget. Padahal kalau siap saya terjemahin nih, gitu. Singkat cerita, pulanglah dia ke Kairo. Ketika di terminal, maaf, kakinya angkat satu, duduk di mobil begini nih. Begini, maaf. Ini kalau di Mesir, Pak, ini aib. Di Mesir tuh aib, duduk angkat kaki begini. Dianggapnya sombong, bos, ya, orang kaya yang belagu pokoknya. Begitu lagi duduk santai, lagi main handphone kan, dia koordinasi segala macam. Tiba-tiba datang kenek, ya, kenek yang di terminal itu teriak, ya ente ya khuya ente. Kata dia, apaan nih? Langsung manggil saya, di, kenapa nih? Saya bilang, oh alah, antum salah cara duduknya itu. Kenapa emang? Di sini tuh kalau duduk begitu kayak bos, dianggap sombong, dimaki-maki Pak langsung. Ente mau apa nih duduk begini caranya? Saya bilang sama keneknya, akhi, afwan. Beliau ini baru datang ke sini, nggak paham orfnya di Mesir bagaimana, nggak tahu artinya duduk seperti ini apa di kalangan orang Mesir. Maafin, sholli ala nabi. Orang Mesir itu Pak, mau marah kayak apa ketika sholli ala nabi, kelar urusan. Bapak-bapak dia bawa mobil, wah teger. Misalnya pas lagi lampu merah, nggak ngeh, nabrak, pengok misalnya. Maki-makian dulu tuh. Ente nyetir nggak benar, lihat dong, emang nggak punya rem, bla bla bla. Sholli ala nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai urusan. Maafin saya ya, maafin. Iya, terus gimana nih? Saya ganti gak? Khalas, doain aja biar saya ada rezeki, saya benerin sendiri. Selesai. Nah, akhirnya saya bilang sholli ala nabi, selawat ke Rasulullah. Akhirnya udah selesai. Nah, itu pentingnya kita mengetahui urf. Jadi kita ke Libya, ke Maroko nanti, ke Filipina barangkali, atau kemanapun itu, ketika melihat
sama sekali nggak kedengeran basmalah misalnya. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya yakin imamnya nggak baca basmalah tuh, kagak kedengeran walaupun sir. Tuh gimana tuh sholatnya tuh? Nah, ini jadi polemik ya Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu barangkali pernah bertanya seperti ini, benar? Atau di kalangan Nahdliyin mayoritas Bismillah jahar. Ya, di masjid-masjid masyarakat mayoritas NU kan jahar. Begitu sholat sudah 30 tahun di masjid itu, sekali-kali mudik pindah sholatnya ke Yogyakarta mayoritas Muhammadiyah misalnya. Begitu sholat padahal kedengeran Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung pas pulang ke Jakarta, saya sholat di Yogyakarta nggak tahu aliran apa itu, nggak pakai basmalah. Padahal cuma beda pendapat. Nah, artinya semua ada pendapatnya. Baik. Kemudian ada kata Ar-Rahman, ya. Ini Ar-Rahman dari kata Rahima, hurufnya Ra Ha Mim. Rahmat. Apa bedanya Rahman, Rahim? Yang satu diartikan Maha Penyayang, yang satu diartikan Maha Pengasih, yang satu diartikan Maha Penyayang. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi apa makna sebenarnya Rahman, Rahim? Ar-Rahman itu li jami'il makhluqat, untuk semua makhluk. Itu Rahman. Dengan in the name of Allah, the most gracious and most merciful, kan gitu ya. Itu untuk semua makhluk, muslim, kafir, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, dan semua makhluk, pohon-pohon, daun-daun, semuanya. Makanya kita ibaratkan dengan apa? Ini pagi-pagi kita lempar segenggam beras, siapa cepat dia dapat. Ayam manapun yang lebih cepat dia yang dapat. Atau kita megang apa itu namanya pelet ya buat ikan. Segenggam taburin, ikan koi, wah siapa cepat dia dapat. Makanya jangan heran ibu-ibu ketika melihat ada orang sholat nggak pernah. Kalau Ramadan saya lihat bolong-bolong puasa. Bahkan mungkin orang kafir sekalipun misalnya, kok kayaknya jabatannya naik mulu, kayaknya rezekinya lancar aja, usahanya dia maju, ya. Karena itu merupakan kasih sayang Allah yang dari sifat Rahmannya ini. Allah tebarkan apapun yang ada di muka bumi, siapa cepat, dia duluan dapat. Gitu. Tapi Ar-Rahim khas lil mu'minin, khusus untuk mukmin tuh yang sifat rahim. Oke, boleh di dunia rahmannya semua dapat, rahmat Allah dari sifat rahmannya semua dapat, Pak. Yang sholat, yang nggak sholat, ya, yang muslim, yang kafir, dapat semuanya. Tapi nanti di akhirat mereka nggak dapat rahmat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena khusus bagi mukminin. Orang-orang kafir yang tidak beriman, fi nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahanam kekal. Nah, orang-orang mukmin fil jannah. Itu dari kata rahim, sifatnya Allah yang rahim. Itu bedanya. Ya. Ya Rahman, ya Rahim. Nah, dan seterusnya. Itu kan perbedaan dari Rahman, Rahim, padahal dari kata yang sama, rahimah, rahmat gitu. Kullu amrin zibalin la yubda bi basmalah fahuwa aqta. Semua kegiatan amal yang baik tidak dimulai dengan basmalah, maka aqta, terputus apanya? Berkahnya.
berkahnya terputus. Maka semua mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau rapat, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar, bismillahirrahmanirrahim. Mau wudu, bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya. Tapi jangan sekarang prakteknya ya, tertidur. Kalau sekarang praktek kita tidur. Baik, itu kata bismillah ar-rahmanir-rahim. Kemudian kalau kita artikan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, menurut sebagian ulama ini ada kata yang disisipkan sebetulnya. Coba sekarang saya sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu pahami dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apakah ini merupakan kalimat yang sempurna kalau dalam bahasa Indonesia? Tidak, belum. Kok tiba-tiba dengan menyebut nama Allah maha pengasih, maha penyayang? Menurut pendapat sebagian mufassirin, itu ada kata di sebelum bismillahnya, yaitu apa? Abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kegiatan bi bismillahirrahmanirrahim, sehingga sempurna kalimatnya. Artinya secara pemaknaan di sini ditulis abda'u. Menurut sebagian ulama seperti itu. Abda'u bismillah. Aku mulai dengan bismillah. Mulai makan, mulai minum, mulai tidur, mulai wudhu, mulai kerja, mulai meminang. Itu judul lagu itu, Ku Pinang Kau dengan basmalah. Jadi abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Menurut sebagian mufassirin seperti itu. Ada kata penyempurnanya agar dipahami. Karena kalau tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim, sebagian mungkin bertanya-tanya, kok langsung dengan nama Allah. Baik. Ini mengenai ayat pertama dalam surat Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi. Nah, sebelum kita lanjut ke Alhamdulillahirabbil alamin, ada pertanyaan? Barangkali mau diskusi dulu, silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak jadi PR. Al-Fatihah itu kan 7 ayat yang berulang. Iya, baik. Terus Imam Malik itu berarti berapa ayat? Baik. Iya. Iya. Ini ada pendapat satu namanya As-Sab'ul Masani. Oke. Namanya Sab'un ya 7 ya, Pak. Sab'ah 7. Masani yang diulang-ulang. Kita hitung, Pak. Bismillahirrahmanirrahim 1. Kemudian Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin 2. Terus Ar-Rahmanirrahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iya karena abudu wa iya karena ta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina dan seterusnya 7. Jelas ya. Tapi ada pendapat Imam Malik, bismillah ini bukan sama sekali dari bagian Al-Fatihah. Lah terus gimana status Sab'ul Masaninya? Menarik pertanyaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin untuk mereview dulu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hidup dengan para sahabat di masa kenabian, kerasulan, risalah nubuwah itu selama kurang lebih 23 tahun, gitu. 23 tahun itu menurut kesaksian para sahabat ya, yang langsung mendengar, melihat, jadi makmum Rasulullah, ada riwayat yang mengatakan bahwa
Satu waktu Rasulullah membaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ada riwayat lain yang disaksikan oleh para sahabat Rasulullah membaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi riwayat yang lain yang juga disaksikan para sahabat ketika membaca Al-Fatihah tidak terdengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada Al-Fatihahnya. Maka para imam-imam ulama-ulama salaf ini yang mengambil riwayat dari bacaan jaharnya Rasulullah menentukan pendapat bahwa bismillah bagian dari Al-Fatihah dibacanya jahar. Ayatnya berarti jelas dari bismillah sampai waladhdallin. Oke. Yang mengambil riwayat bahwa Rasulullah membaca Al-Fatihah dengan sir juga menentukan bahwa bismillah jadi ayat pertama. Lalu bagaimana yang sama sekali nggak dengar Al-Fatihah, riwayatnya juga sahih semuanya, gitu. Dari mana mulainya? Mulainya Alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanir-Rahim 2, kemudian Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim 6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada dalam Al-Fiqhul ala madhahibil arba'ah. Al-Fiqhu ala madhahibil arba'ah. Ini sebetulnya selayar pandang nih tentang pendapat basmalah, Al-Fatihah, nanti alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Selengkapnya bapak-bapak, ibu-ibu bisa kalau punya rezeki beli atau baca lah dimanapun ketemu Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu Syekh Wahbah Zuhaili. Wah, itu lengkap tuh. Yang belum lama wafat, ulama Suriah. Tahun lalu kalau nggak salah wafat. Nah, jadi itu. Ada lagi barangkali yang mau menambahkan dengan senang hati? Saya lanjut. Baik. Kita telah membahas surat Al-Fatihah ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua menurut kita yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ada sebagian di sini. Ayat keduanya yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita diberikan nikmat bangun tidur. Itu nikmat. Apa yang kita ucapin? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Karena tidur itu mati sementara. Gitu. Kita bisa melihat, kita bisa minum, kita bisa sarapan, kita bisa nulis, kita bisa merekam, kita bisa duduk. Itu semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kira-kira siapa yang bisa hitung nikmat ini? Ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, laut airnya tuh, samudra dijadikan tintanya, pepohonan dijadiin batang pulpennya, nggak akan terhitung. Mau dijadikan tinta semua samudra di muka bumi ini, hitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak akan terhitung. Nah, kata Alhamdulillahirabbil alamin
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al di sini, alif lam itu artinya semua hamdu, puji-pujian. Semua puji-pujian. Semua bentuk pujian. Alhamdu. Apapun yang kita pahami sebagai pujian, itu alhamdu. Fungsinya al di situ. Ya. Semua bentuk pujian dari segala nikmat. Alhamdu itu ditujukan pujian tersebut ketika orang atau siapapun melakukan dengan sadar dan sengaja, maka kita wajib mengucapkan alhamdulillah. Di dalam kitab Safwatut Tafasir Syekh Ali Sobuni, alhamdu as-sana bil jamil ala jihatit ta'zim. Pujian ya, yang indah yang maksudnya adalah memuliakan. Walhamdu a'ammu minasyukr. Alhamdu itu, kata alhamdu itu dia lebih umum dari kata syukur. Saya haus, kemudian misalnya saya minum bismillahirrahmanirrahim, saya bersyukur karena rasa haus saya hilang, bersyukur. Tapi alhamdulillah di atas. Alhamdulillah. Kita semua punya nikmat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ada nikmat yang kita rasakan semuanya dan semuanya akan ditanya. Semuanya akan ditanya. Makanya nikmat-nikmat yang kita rasakan, apapun dari yang kecil sampai yang besar, setidaknya minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin aja disebutkan bahwa alhamdulillah itu di atasnya syukur. Berarti ada yang lebih tinggi lagi, makna yang lebih tinggi lagi sebagai pujian. Apa itu? Bahwa ketika disebut bersyukur kepada yang melakukan dengan sadar dan sengaja, maka sebaiknya dibarengi dengan segala perbuatan yang mengundang ridho zat yang memberikan nikmat secara sadar dan sengaja. Kadang-kadang ibu-ibu melakukan sesuatu sadar tapi nggak sengaja, sengaja tapi nggak sadar. Ada yang begitu. Makanya ada bab di kisos itu ya, fikih membunuh tapi nggak sengaja. Ada nggak? Dia sadar panah, ya, lagi keker target, tapi melenceng. Nggak sengaja dia bunuh yang lain. Orang mau ngincer target, kena yang lain, ngebunuh lah yang lain. Sadar tapi nggak sengaja. Sengajanya tuh ngincer target, tapi melenceng gitu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala kira-kira mungkin nggak ketika memberikan nikmat itu Allah sadar tapi nggak sengaja? Atau mungkin Allah nggak sadar memberikan kita, nggak mungkin itu. Allah memberikan kita nikmat dengan sadar dan sengaja, maka layak dapat kata alhamdu. Alhamdu itu kata alhamdu. Nah, gimana cara kita bersyukur? Minimal alhamdulillah. Yang lebih tinggi lagi, menggunakan semua nikmat untuk kemudian kembali mengundang ridho Allah, rahmat Allah. Ada teman saya, semoga Allah kasih hidayah. Ini saya nggak sebut merek, cuma amalnya. Dia kerja di karaoke plus. Saya udah lama nggak ketemu. Begitu ketemu di sosmed, saling tukar kontak, WhatsApp segala macam. Kalau
update WhatsApp kan muncul ya Pak ya. Di kita bisa ngeliat tuh. Itu ternyata kerja di karaoke plus. Tapi setiap pagi apa katanya? Bismillah, alhamdulillah. Semoga makin bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa ini. Nanti jelang zuhur posting miras. Iya, benar itu Pak. Nanti nggak lama posting, ayo open, siap menerima para tamu langganan tercinta. Ya. Jadi dia mengucapkan alhamdulillah di pagi, siangnya langsung posting miras, sorenya posting bahwa karaoke udah buka. Nah ini kejadian. Dia bersyukur dengan alhamdulillah, tapi amalnya mengundang murka Allah. Harusnya itu alhamdulillahirabbil alamin. Dapat minum, dapat sarapan, dapat snack. Minum kita gunakan, kita niatkan untuk bisa ibadah lebih semangat. Makan energi lebih kuat, bisa sholat duha lanjut gitu. Makanya ada istilah hidup untuk makan atau makan untuk hidup, kan begitu ya? Jangan kebalik itu Pak. Bismillah, hidup untuk makan. Wah, makan mulu nanti. Nah, itu penting sekali. Jadi alhamdulillah, setidaknya ucapan kita bersyukur itu minimal alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ternyata alhamdulillah itu tidak hanya ketika kita dapat nikmat. Kita diajarkan alhamdulillah atas segalanya, karena puja puji syukur itu hanya bagi Allah. Nah, makanya kita menyadarkan diri, wahai orang-orang yang suka dipuji, ingatlah bahwa segala puji hanya milik Allah. Wahai orang-orang yang suka memuji, maka jangan berlebihan, karena sesungguhnya pujian yang tertinggi adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kita ketika dapat nikmat yang kita harapkan, yang enak, yang bagus-bagus, maka ngucapin alhamdulillah, ditambahin alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa Pak? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bareng-bareng Pak ya. Alhamdulillahilladzi. Bersama-sama alhamdulillahilladzi bi ni'matihi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersama-sama alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nanti habis sarapan dapat risol, dapat lontong, dapat buras, makan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. THR dapat 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Orang-orang yang ngaji, silaturahimnya bagus, ngajinya rajin, mudah-mudahan THR-nya 10 kali lipat insyaallah. Diambilnya 10 bulan sekali. Nah, tapi ada kalanya kita nggak senang terus Pak, nggak nikmat terus dapatnya ya. Kadang-kadang kecelakaan, naik sepeda, jatuh, luka. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah pun mengajarkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi ditambah apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Apa Pak? Alhamdulillah ala kulli hal. Saya tulis biar sama-sama jadi amalan ya. Kalau yang dapat ditambahnya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi ya bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, alladzi bi ni'matihi
tatimmus sholihat. Kalau ada yang kurang baik, ya, maka alhamdulillah ala kulli hal. Dengan segala nikmatnya lah segala kebaikan menjadi sempurna. Ini artinya sholihat, kebaikan sempurna. Kalau dapat yang kata baik, misalnya bapak lagi lapar banget Pak ya, pedang, pas digigit mengkoas. Nah itu alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala kondisi gitu. Jadi sebetulnya kurang tepat kalau menurut hadis yang sahih. Ketika dapat nikmat nih, update status alhamdulillah ala kulli hal. Maknanya secara bahasa betul, tapi sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan itu, kalau nikmat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, kalau ada yang kurang-kurang enak baru alhamdulillah ala kulli hal gitu. Itu tentang alhamdulillahnya saja. Alhamdulillah. Kemudian ada apa? Alhamdulillah, nama dari nama-nama Allah yaitu Allah. Ya. Terus apa tuh bedanya tuh? Siapa Allah? Rabbul alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbul alamin. Allah adalah Rabbul alamin. Rabb. Ya. Ini kata Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Gimana saya tulis? Dia yang menciptakan, pencipta, ya. Oke, satu. Kemudian ketika disebut Rabb, maka artinya dia yang mengatur. Ketika disebut Rabb, maka dia juga yang pemberi rizki. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabb. Apa bedanya? Ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Allah, ada Rabb. Kalau berdoa ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rahman, apa bedanya? Idza nadaitahu bi Rahman laqad wassafta bi sifatir rahmah. Kalau kita menyebutkan ya Rahman irhamna, ya Rahim irhamna, maka ketika kita nyebut ya Rahman ya Rahim, kita sedang mensifati Allah dengan sifat rahmatnya. Ya. Ketika kita mengucapin ya Rabb, maka artinya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengatur, Allah Maha Pemberi rezeki. Tapi ketika kita mengucapkan idza nadaitahu ya Allah, maka ketika kita mengucapin ya Allah, laqad wassaftahu bikulli bijami'i sifatil kamal wal jamal. Kalau kita nyebutin ya Allah, maka kita sedang mensifati Allah dengan sifat al-kamal wal jalal, sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Semuanya mencakup dalam kata Allah. Jadi nama Allah yang paling tinggi, yang paling mulia yaitu Allah. Ar-Rahman hanya rahmatnya saja. Rabb hanya bahwa dia pencipta, dia mengatur, dia pemberi rezeki. Ketika ya Allah, maka semua sifatnya, sifat kemuliaannya tercakup di dalamnya. Kemudian apa itu? Alamin. Al-alam ma siwallah. Alamin itu adalah semua ciptaan makhluk selain Allah. Alamin pokoknya.
Makanya alhamdulillahirabbil alamin, Tuhannya semesta alam. Hewan alam termasuk alamin, manusia, tumbuhan, hewan, semua yang ada langit bumi alamin gitu. Jadi ini adalah penjelasan dari surat Al-Fatihah ayat Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau nambahin? Dipersilakan. Yang mau nanya diskusi boleh juga. Jadi kita masih sempat sholat isyraq. Sudah 1 jam juga, kerasa ya. Silakan Pak, kalau ada yang mau bertanya barangkali. Ada? Oh lagi Pak. Satu lagi dapat piring. Mohon maaf Ustaz. Iya. Mungkin minta pemahaman masalah yang di hadis qudsi bahwa sholat itu dialog antara hamba dengan Tuhannya. Di situ nggak menyebutkan langsung basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Hambaku sedang memuji. Ini bagaimana pemahamannya dengan cara memahami? Iya. Iya, qasamtu ya. Qasamtu ini kan Al-Fatihah ya. Kita pembahasan surat Al-Fatihah kemarin sudah saya bahas nih kalau nggak salah. Itu di dalam pembahasan idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Faqad hamidani rabb abdi gitu. Nah, dalam hadis ini dialog ya. Ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka dia sedang memujiku. Ketika dia mengucapkan ar-rahmanir-rahim, maka dia sedang memuliakan, membangga-banggakanku. Ketika dia mengucapkan maliki yaumiddin, majjadani rabbi abdi gitu kan, dia telah mengukuhkan kemuliaanku. Nah, pertanyaannya di sini enggak disebutkan ada bismillahnya. Iya. Yang pertama itu mendukung pendapatnya Imam Malik. Ya. Yang kedua yang merupakan dialog ya. Dialog itu dari alhamdulillah, puji syukur. Ya Allah segala puji bagimu. Ya Allah Engkau Rahman Rahim gitu kan. Adapun bismillah sebagai muqaddimah, dianggapnya seperti itu. Sebagai prolog dengan namamu ya Allah kan gitu kan. Tapi kemudian di dalam hadis itu dari alhamdulillahirabbil alamin karena memang dianggap itu pembukanya bismillah, kemudian pengantar lah ya kalau kita ya bismillahirrahmanirrahim dengan abda'u bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Nih, hambaku sedang meminta kepadaku gitu kan. Dialognya kan begitu. Jadi seperti itu. Jadi itu juga mendukung pendapatnya Imam Malik bahwa memang ada yang riwayat-riwayat yang mengatakan atau sahabat menyaksikan Rasulullah tidak membaca basmalah sama sekali. Ada juga yang Rasulullah mengucapkan seperti hadis qudsi dan lain sebagainya langsung dari alhamdulillah. Penguat dari wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baik, silakan. Iya. Alhamdu dan asyukru itu bainal am wal khas. Ini lebih umum dibandingkan kata asyukru. Saya bersyukur gitu kan, begini. Saya bersyukur diterima kerja.
Nah, ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nggak cuma tentang satu hal yang didapatkan saja. Alhamdulillahirabbil alamin, ya masih napas juga, masih ngelihat juga, masih ngedengar juga, diterima kerja juga gitu. Nah, ini lebih umum. Adapun tentang ekspresi khotib, alhamdulillahirabbil alamin biasa aja. Itu tentang ekspresi aja, Pak. Bisa aja khotib teriak begitu juga. Alhamdulillahirabbil, bisa kan? Tapi artinya tidak serta-merta ekspresi kemudian menentukan isi hati gitu. Ada orang yang datar memang dapat nikmat banyak karena orangnya kalem, alhamdulillah. Nah, gitu doang. Tapi ada orang yang ekspresif dapat undian hadiah 17-an kuaci, alhamdulillah gitu. Nah, tapi intinya adalah alhamdulillah lebih umum dibandingkan syukur. Biasanya kata syukur ya, atau ketika kita mengucapkan saya bersyukur begitu ya, itu dalam satu hal yang kita dapatkan. Tapi ketika alhamdulillah itu menyeluruh semuanya. Cuma memang dalam praktiknya ya, kita orang Indonesia itu ketika bersyukur yang ngucapin alhamdulillah. Artinya alhamdulillah, maksudnya kita sudah terbiasa dengan kata yang lebih sempurna gitu, yang lebih umum. Alhamdulillah, apalagi ada kan alhamdulillah wa syukrulillah, didobelin itu. Masuk semuanya. Yang bersyukur la in syakartum la azidannakum, maka akan ditambah syukurnya dengan alhamdulillah. Jadi silakan dikombinasikan, diamalkan semuanya, diucapkan semuanya, nggak masalah, bagus sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Ya, baik, insya Allah kita sholat isyraq agar mendapatkan fadilah pahala haji dan umroh gratis sempurna. Kita cukupi dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Insana lafi alladzi amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.